Halo, selamat malam para sahabat podcast semua. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga malam ini kalian selalu bahagia, rileks, terus banyak rezekinya, berkah umurnya, amin. Malam ini aku mau ngomongin lanjutan jodoh ya. Kemarin kan aku ngomongin yang bukan terkait jodoh, kebetulan dapat inspirasi, ada teman lagi curhat, terus suami lagi curhat, jadi ya aku share aja ke kalian. Nah sekarang aku melanjutin yang jodoh lagi. Jadi ya ceritanya gini, suatu waktu ada teman kantorku bilang begini, eh kayak kamu pernah cerita kan kalau kamu tuh punya info-info lowongan pekerjaan. Ini iya sih, apa namanya, CDC atau apa gitu. Iya namanya CDC, Career Development Center. Oh iya iya itu. Gini, aku tuh punya sahabat di SMA. Dia lagi mau cari kerjaan lagi. Dia sekarang masih pegawai kontrak di kantornya sekarang. Nah, sambil siap-siap takutnya nanti kontraknya diputus, dia minta ini mau cari kerjaan. Nah dan aku inget nih, kamu kan kayaknya nggak punya deh kayaknya info-info pekerjaan itu, kata kamu tiap minggu kan ada terus kan, mau dong infonya. Oh boleh boleh, nanti aku suruh aja temanku ya, sahabatku itu ngubungin kamu ya. Oh ya nggak apa-apa. eh Ya udah, kasih aja nomor handphoneku. Gak usah lah, suruh aja dia kirim pesan kamu ke Friendster. Kamu punya Friendster kan? Iya punya. Suruh aja dia kirim pesan ke kamu, kalau dia kan dia yang butuh kan, aku cuma ngasih tau doang. Nanti kalau ada pesan dari dia itu berarti aku yang ngasih tahu. Oh boleh boleh, kali aja cocok. Maksudnya enggak, cuma ngomong kali aja cocok. Nah terus temanku ya berlalu lah dari hadapanku. Beberapa hari kemudian ada pesan masuk dari Friendster. Eh, Ya intinya dia bilang, assalamualaikum, kenalkan nama saya eh, ini gitu kan. Terus saya ini dapat info dari teman saya, sahabat saya, tentang katanya kamu punya info-info lowongan pekerjaan dari CDC. Ya aku mau dong share. Terus aku jawab, ya karena Friendster tuh kita bisa ngelihat profil orang, kita bisa lihat apa aja isinya. Ya sebelum aku jawab, aku lihat-lihat dulu lah isi Friendsternya dia. Oh ternyata dia mukanya kayak gini. Oh ternyata dia tuh uh, apa namanya, hobinya ini. Terus udah gitu, ya udah aku jawab kan, udah aku jawab. Nah intinya sih aku jawab, ya boleh boleh, aku emang punya, tapi kayaknya nggak bisa ya kalau lewat Friendster. Aku boleh minta email kamu nggak? Nanti aku forward uh, info-info lowongan kerja itu. Udah kan, habis itu dia langsung balas tuh. Karena dia di kantornya internetnya cukup lumayan, jadi dia langsung bahas kalau aku tuh betul internet di kantorku masih terbatas. Jadi aku biasanya kalau mau balas internet itu ya harus ke warnet dulu, karena kan dulu handphone belum ada internetnya. Udah kan, habis itu dia balas. Nah itu setelah dia ngasih email ke aku email lah itu lowongan pekerjaan. Nah habis itu aku ke warnet lagi kan, terus dia udah balas. Nah di pertama itu kita ngomongin masalah ya itulah, peluang-peluang pekerjaan itulah. Oh ya ini, wah kualifikasinya lumayan ya, begini 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 kualifikasinya. Wah lowongannya banyak ya untuk pekerjaan ini ya, untuk apa namanya, perusahaan-perusahaan asing, kayak kayak apa tuh, kayak nggak salah ya, saham bersih, Total, Medco. Tapi Medco mah bukan perusahaan asing ya, perusahaan Indonesia ya. Pokoknya perusahaan minyak-minyak itu banyaknya sih lowongannya emang. Kalau aku jurusan farmasi sebenarnya lowongan tuh nggak guna-guna amat, karena kan aku bukan teknik. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan minyak itu punya apotek atau punya apa namanya, klinik yang butuh apoteker, mungkin aku bisa ngelamar ke situ. Tapi kan biasanya perusahaan minyak nyari anak teknik kan. Terus ngobrol-ngobrolin pekerjaan itu. Terus aku masih ngobrolin pekerjaan itu sih, masih bersekitaran pekerjaan itu. Terus aku kirimin lagi, gimana, ada yang cocok nggak gitu kan. Ternyata dia bilang, wah ternyata spesifikasinya kurang nih buat aku. Oh ya udah, ntar kalau ada lagi aku kirimin lagi ya, gitu gitulah. Nah habis itu kan aku kirimin lagi. Nah terus dia reply itu email aku. Dia reply, ternyata isinya bukan ngebahas pekerjaan,
dia reply baik dengan dengan suatu artikel. Judulnya adalah Cinta dan Pernikahan artikelnya. Terus aku terima dong. Kenapa nih dia kirim artikel cinta dan pernikahan? Tumben gak bahas pekerjaan lagi. Terus aku tanya balik, wah kenapa nih ngirim artikel ini? Lagi jatuh cinta ya? Sama siapa nih? Wah pokoknya aku kayak gangguin gitulah. Terus abis itu dia bales kan. Jadi balas-balasan ini gak bisa langsung ya, karena aku balasnya besoknya. Baru aku baca tuh di warnet besoknya. Terus dia bales, gak juga sih. Terus dia tanya, kalau menurut kamu gimana isi artikel itu? Akhirnya dari situlah email tuh berlanjut. Jadi kita ngebahas isi dari artikel itu paragraf per paragraf. Yang aku ingat ya, isi itu adalah bagaimana apa itu cinta. Apakah ada cinta di pacaran? Bagaimana cinta dalam Islam? Bagaimana pernikahan itu? Bagaimana pacaran setelah menikah? Pokoknya itu bahasan dalam banget. Nah jujur ya, kalau aku kan nggak aktif di Rohis SMA juga aku nggak aktif, di Rohis kampus juga nggak aktif. Sedangkan dia cukup aktif lah di Rohis kampus, dan di Rohis SMA dia cukup aktif. Mungkin pengurus kali ya di Rohis. Nah itu tuh lumayan berat sih sebenarnya bahasa, karena ini kan ngomonginnya tentang cinta dan pernikahan dalam agama Islam kan. Gimana koridornya, sedangkan aku aja kan nggak banyak ilmunya. Aku baru ikutan Rizkar Majelis Islam Sunda Kelapa tuh baru habis selesai kuliah. Tapi aku jawab apa adanya, karena aku pikir ya mau ngapain juga aku jawab soal lebay gitu kan. Aku jawab aja dengan pola pikirku yang ada, dengan kejadian-kejadian yang ada. Aku bilang bahwa kan aku sih nggak tahu ya, karena aku belum pernah pacaran, jadi aku nggak ngerti tuh cinta dan pacaran. Tapi aku pernah dekat sama seseorang, aku bilang aja gitu kan. Memang ketika nggak jadi itu sakit hati banget sih. Sebenarnya kalau pernikahan itu juga ya berat juga sih. Mungkin kalau pacaran setelah menikah itu lebih emang halal ya, jadi nggak ada ya istilahnya, nggak ada dosa. Tapi memang untuk mencari pasangan buat menikah itu belum kebayang juga gitu caranya ya. Apakah cukup dengan ta'aruf itu atau apa, aku bilang gitu kan. Aku bahasanya kayak gitu. Jadi dari percakapan itu kita benar-benar ngebahas sampai kita ngebahas apa sih kita tuh cari pasangan yang gimana sih. Jadi kita terhanyut gitu membahas itu sampai menganalogikan ke diri kita sendiri. Ya akibatnya aku jadi share bahwa aku tuh pengennya pasangan hidup yang begini-begini. Dia juga share pasangan hidup yang begini. Sampai tuh ngebahas itu merunut ke bahasan ke mana-mana, sampai keluarga, sampai kamu tuh waktu itu ngapain aja gitu kan, waktu kuliah pernah naksir sama orang apa enggak gitu juga dia, kayak gitulah bahas kayak gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa kayak ngomong sama orang atau sahabat yang udah lama kenal gitu, dan dia juga gitu. Asal sobat-sobat tahu ya, jadi aku kalau email dia, untuk balas email dia aku butuh waktu minimal tuh setengah jam atau 1 jam untuk mengetik isi email itu, karena banyak banget yang aku bahas gitu. Dan serunya dia balas reply emailku tuh juga dengan panjang kali lebar, sama panjang juga. Jadi kita email-emailan terus tuh. Dan dari artikel itu kita emailnya melebar kemana-mana, sampai ngomongin pekerjaan, ngomongin keluarga, ngomongin kegiatan-kegiatan kita. Tapi anehnya itu kayak tektokan gitu, seru gitu. Nggak, akunya juga suka nulis banyak, dianya juga suka nulis banyak. Nih kata temanku nih, sahabatku, ada satu tips and tricks untuk mengetahui bahwa dia pasangan yang baik nanti setelah menikah. Salah satunya adalah, kalau misalkan aku posisinya kan email kan ya, coba kamu email panjang kali lebar, kamu cerita panjang kali lebar, terus tanya pendapat dia. Kalau dia jawabnya singkat, padat dan jelas, ya nanti menurutku sih, menurut teman sahabatku kurang oke. Tapi kalau dia balas email kamu dengan panjang kali lebar, mengomentari semua pertanyaanmu dengan baik, wah itu keren, kata sahabatku. Karena apa coba? Karena pernikahan itu penting banget yang namanya diskusi. Pernikahan itu adalah 2 orang yang berbeda, ya kan? 2 orang yang berbeda, pikiran berbeda,
terus lingkungan berbeda hidupnya sebelum nikah. Makanya perlu yang namanya diskusi. Kalau misalnya pasangan kita nggak suka diskusi, wah itu berat. Itu nanti akan terjadi friksi-friksi gesekan dalam pernikahan. Jadi kalau kalian sudah kalau misalnya aku suruh ngetes tuh, emang sih aku akhirnya ngetes juga nih, walaupun itu belum tahu itu jadi jodoh apa bukan, pengen aja sih ngetes, dan nilainya emang dua-duanya suka gitu saling berbalas email panjang kali lebar gitu sobat-sobat. Sebenarnya masih panjang sih ceritanya, nanti aku ceritakan segmen berikutnya biar penasaran. Jadi salah satu kesimpulannya adalah ini tips dari teman aku, kalau kamu pengen tahu pasangan kamu tuh oke apa enggak, coba cari pasangan yang bisa mendengarkan kamu dengan baik dan bisa diskusi dengan kamu, diskusi apa aja, panjang kali lebar kali tinggi kalau perlu, sehingga kamu bisa ngomongin apa aja nanti, karena buat pas menikah nanti itu perlu banget diskusi sama pasangan dalam hal segala apapun. Nah gitu aja sobat-sobat podcast sharing aku malam ini, semoga kalian dapat hikmah ya, kayak gitu. Bye bye, jangan lupa subscribe di YouTube.